Kebakaran hebat melahap sebuah rumah panggung di Jalan Sejahtera Barandasi, Kelurahan Macini Baji, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Besarnya kobaran api membuat warga sekitar panik dan berupaya memadamkan api dengan alat seadanya. Petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi langsung berjibaku memadamkan api dengan mengerahkan 6 unit mobil pemadam kebakaran. Namun upaya pemadaman sempat terhalang banyaknya warga yang berkerumun menonton. Diduga kebakaran ini disebabkan korsleting listrik pada bagian atap rumah. Tidak ada korban jiwa dalam musibah kebakaran ini, namun seluruh harta benda milik korban ludes terbakar. Kebakaran juga melanda kios pom bensin mini di kawasan Tambakrejo, Waru, Sidoarjo, Jawa Timur. Kebakaran membuat warga yang berada di sekitar lokasi panik. Beruntung saat kejadian tidak ada orang dalam bangunan kios sehingga tidak ada korban jiwa dalam kebakaran. Sementara penjaga kios berhasil menyelamatkan diri. Diduga kebakaran terjadi akibat korsleting listrik pada instalasi di dalam bangunan kios pom bensin mini. 2 unit mobil pemadam kebakaran dari PBBD Sidoarjo yang didatangkan ke lokasi kejadian sempat kesulitan memadamkan api karena banyaknya barang yang mudah terbakar dan tumpahan BBM dari pom mini yang terbakar. Api akhirnya berhasil dipadamkan 2 jam kemudian setelah petugas menyemprotkan busa ke titik api dari mesin pompa mini. Meski tidak ada korban jiwa dalam kebakaran, kerugian akibat kebakaran ditaksir mencapai lebih dari 100 juta rupiah. Kasus kebakaran ini ditangani unit Reskrim Polsek Waru, Sidoarjo. Ya, selamat sore pemirsa, dan apa kabar Anda di sore hari ini di akhir pekan yang cukup cerah, dan kita berjumpa kembali di Newsroom Weekend, ruang untuk memperbarui informasi Anda yang terjadi sepanjang hari ini. Bersama saya, Fani Imaniar. Oh, mau pasar, guys. Inilah detik-detik ambruknya bangunan di Pasar Rakyat Desa Babana, Mamuju Tengah, Sulawesi Barat. Material bangunan hampir menimpa pedagang yang ada di pasar saat bangunan ambruk. Beruntung, saat kejadian seluruh pedagang telah mengemasi dagangannya dan mengevakuasi diri. Diduga ambruknya bangunan disebabkan karena bahan material telah lapuk termakan usia. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah akibat barang dagangan milik pedagang yang tertimpa material bangunan. Kecelakaan tunggal yang menewaskan 2 pengendara motor ini terjadi di Jalan Raya Pemuda, Kecamatan Mojosari, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Korban yang berboncengan sepeda motor tewas setelah kendaraannya menabrak tembok. Kedua korban baru saja selesai berkumpul dengan rekan-rekannya di warung sekitar Stadion Mojosari dan hendak menuju lokasi wisata Pacet. Namun korban mengendari sepeda motor terlalu kencang hingga tak mampu menguasai kendaraannya. Diduga korban juga mabuk minuman keras. Jenazah kedua korban langsung dievakuasi dan dibawa ke kamar mayat Rumah Sakit Profesor Dr. Sukandar untuk dilakukan visum. Sedangkan kasus kecelakaan ditangani Satlantas Polres Mojokerto. Uang palsu, coba lihat duitnya. Wah, uang palsu. Seorang bocah penjual keripik keliling di Bandar Lampung menjadi korban penipuan saat menjajakan barang dagangannya. Miris, dagangan bocah Malang ini dibeli seseorang yang tak dikenal dengan menggunakan uang palsu pecahan Rp100.000. Peristiwa ini kemudian viral di media sosial setelah salah satu akun Instagram mengunggah video berdurasi sekitar 22 detik pada Jumat kemarin. Bocah Malang ini baru mengetahui uang palsu itu setelah sempat bertanya ke salah satu warung yang tidak jauh dari lokasi kejadian. Sang bocah pun merugi dan kehilangan uang Rp70.000 yang dipakai untuk uang kembalian. Aparat kepolisian didesak segera menyelidiki kasus ini dan menangkap pelaku. Kita ke informasi lainnya, kebakaran Hotel Jambu Luwuk di Pulau Gili Trawangan, Nusa Tenggara Barat atau NTB menyisakan duka tersendiri bagi karyawan maupun para tamu. Warga mendesak pemerintah daerah menyediakan sarana pemadaman yang lebih memadai. Pasca terbakar Sabtu kemarin, Hotel Jambu Luwuk Oceano Resort di Lombok, Nusa Tenggara Barat kini hanya tersisa puing dan sejumlah bangunan rusak. Para pekerja hotel bahkan turis yang menginap tak mampu berbuat banyak memikirkan kerugian dan nasib mereka. Sedangkan barang-barang yang berhasil dievakuasi masih terlihat berserakan bersama puing sisa kebakaran. Dari 96 kamar yang tersedia, sebanyak 66 kamar ludes terbakar.
Tidak ada korban jiwa, namun kerugian akibat kebakaran ini diperkirakan mencapai miliaran rupiah. Sedangkan penyebab kebakaran hingga kini belum diketahui. Sekitar 18-an. 18-an ya? 12. Tamu asing semua itu? Asing ada lokal ya. Ada lokal juga. Apa penyebab? Nah, kalau penyebab sih kita belum berani berspekulasi, Pak. Kalau sumber apinya kemarin dari mana? Nah, ini tuh dia makanya kan masih dicari dulu. Apa aja yang terbakar? Ya, Room ya? udah. Udah. Sebelumnya kebakaran terjadi pada hari Sabtu sekitar pukul 18.30 waktu Indonesia bagian tengah. Api berkobar sangat cepat dan membakar bangunan hotel lainnya. Seluruh penghuni hotel langsung berhamburan keluar menyelamatkan diri. Petugas dibantu warga berusaha memadamkan api dengan peralatan seadanya karena mobil pemadam kebakaran tidak tersedia di Pulau Gili, Trawangan. Hal ini telah lama dikeluhkan oleh warga. Terlebih kebakaran sudah terjadi 4 kali dalam 1 bulan terakhir. Dan untuk mengetahui perkembangan terkait kebakaran Hotel Jambu Luwuk Oceano Resort Gili Trawangan Lombok Utara, kita telah terhubung dengan salah satu saksi mata warga sekitar hotel, Ain Husin. Selamat sore, Mbak Ain. Selamat sore. Baik, Mbak Ain, mungkin bisa diceritakan ketika kita tahu Mbak Ain merupakan salah satu saksi mata ketika kebakaran tersebut terjadi. Kebakaran ini betul berasal dari salah satu kamar milik tamu hotel? Puncak kebakaran ini kita masih belum dapat tentukan, tetapi dia memang merebak daripada salah satu kamar yang ada. Kamar nomor berapa kalau boleh tahu, Mbak? Kami kurang pasti nomor kamarnya. Baik, Mbak Ain saat itu memang ada di tempat saat kebakaran terjadi? Kejadian itu berlaku sekitar 6.30, tapi kita itu dapat alertnya sekitar 6.45 di grup WA. Dan waktu itu ada masalah sedikit karena di pulau rata-rata warga lagi adakan zikiran. Makanya respon time itu agak telat gitu. Dan by the time kita dapat bantuan pompa itu udah hampir jam 7.20. Bayangkan dari 6.30, 7.20 baru kita dapat bantuan pompa. Jadi Mbak Ain Mbak Ain juga ikut memadamkan api atau membantu memadamkan api? Kita ikut koordinasikan untuk bantuan, organisekan untuk bantuan memadamkan api tadi. Baik. Mbak Ain saat itu berada di atau tepatnya di titik mana ketika ada api atau dilaporkan ada api muncul dari salah satu kamar? Memang berada di lokasi di tempat kejadian di Jambu Luwuk, tapi waktu itu ramai banget ya, warga juga yang mana mau bantu, warga juga ramai, dan kita kekurangan peralatan untuk memadamkan api kan. Seperti tahu kalau di Gili itu kita tidak punya damkar, tidak punya alat pemadam api, itu yang bikin lebih susah. Jadi tidak ada alat pemadam api yang proper seperti itu ya di lokasi atau di hotel ya Mbak Ain ya? Tidak, dan masalah semalam itu waktu kita dapat pompa aja kita masih hampir 20 menit figure out bagaimana kita bisa menggunakan pompa itu. Dan kita tidak pernah ada train. Kalaupun kita tidak punya damkar kan seharusnya ada yang train kita untuk bantu bagaimana memadamkan api cara yang benar. Ini sampai kan warga kan tidak di-train ya, jadi kita tidak tahu yang kita harus lakukan prosedur yang sebenarnya atau seharusnya seperti apa begitu Mbak Ain ya? Benar, iya. Baik, ada berapa warga atau berapa tamu hotel yang terdampak seperti itu yang harus keluar dari kamar ya, kemudian juga menyaksikan tragedi tersebut terjadi? Kalau kita bilang ya itu lebih daripada ratusan itu. Hampir semua warga itu memang meluncur ke situ untuk melihat kejadian gitu, ramai. Kemarin itu ramai banget. Apa yang dilakukan oleh pengelola hotel, Mbak Ain? Mereka daripada mula kan mereka keluarkan barang tamu, apa barang yang bisa diselamatkan mereka lemparkan ke pinggir pantai supaya mereka bisa mulakan proses pemadaman api. Tetapi situasi sangat chaotic waktu itu, semuanya terlalu chaotic gitu loh. Sampai apa yang dibuat itu kayak seharusnya kan mereka buat human change ya, untuk ambil ember kita bagi supaya cepat kan. Ini kayak semuanya lari sampai kan ada yang melanggar, ada yang butuh bantuan juga kena blok gitu, kena tidak bisa keluar.
Jadi lebih banyak orang tetapi tidak produktif sistemnya. Sangat chaotic seperti itu ya Mbak Ain ya, tidak ada yang berfungsi atau tidak ada yang berlaku sebagai komando gitu, puncak dari komando. Mbak Ain, kalau boleh tahu pemadam kebakaran atau pihak atau aparat setempat gitu kepolisian datang pukul berapa? Itu mereka diinformasikan sekitar jam 6.45, tetapi kita ada delay sedikit, sekitar jam 7 mereka udah ada di lokasi. Cukup lama ya, warga dan juga tamu semuanya menunggu serta pengelola hotel juga menunggu ya. Kerugian atau apa saja aftermath gitu, apa saja yang terjadi aftermath dari kebakaran? 49 kamar daripada 94 kamar habis akibat kebakaran. Kalau kerugian itu mereka, aku rasa sampai detik ini mereka masih menghitung berapa banyak jumlah kerugian yang dihadapi. Yang diakibatkan oleh kebakaran ini, seperti itu ya Mbak Ain ya. Baik, kita akan sama-sama menunggu seperti apa proses investigasi dan juga penanganan perkara atau terkait dengan kebakaran yang terjadi di hotel. Terima kasih atas waktunya Mbak Ain telah menyempatkan waktu bersama kami di iNewsroom sore hari ini. Salam sehat selalu, sampai jumpa. Kita ke informasi selanjutnya pemirsa. Bareskrim Polri menarik 2 laporan dugaan tindak pidana terkait tewasnya Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir Yosua dari Polda Metro Jaya. Sementara Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK masih melakukan asesmen atas permohonan yang diajukan oleh Baradae. Bareskrim Polri menarik 2 laporan terkait dugaan tindak pidana tewasnya Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir Joshua dari Polda Metro Jaya. Laporan tersebut kini dijadikan satu dengan laporan dugaan pembunuhan berencana Brigadir Joshua yang sejak awal ditangani Bareskrim. Meski demikian, penyidik Polda Metro Jaya dan Polres Metro Jakarta Selatan tetap dilibatkan dalam tim khusus penyidik kasus kematian Brigadir Joshua. Sementara terkait kasus tersebut, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK telah menerima pengajuan permohonan perlindungan terhadap Baradae. Kalau Baradae ini baru tahu kita pada hari Rabu, ternyata Baradae ini sudah ditarik ke kesatuannya di Makobrimob. Nah, kebetulan yang datang pada hari Rabu bukan Baradae tetapi seseorang dari Makobrimob yang menyampaikan bahwa Baradae sudah ditarik ke Makobrimob. Kemudian kami sampaikan pada Baradae agar segera ke LPSK supaya kami bisa lakukan investigasi maupun asesmen. Akhirnya ya Jumat kemarin Baradae datang ke LPSK, tapi ini masih harus kita tindak lanjuti dengan melakukan cek, recheck dan cross check ke beberapa pihak tentang keterangan Brigadir J ini. LPSK juga menyatakan bahwa kategori untuk bisa mendapat perlindungan dari LPSK adalah status hukum yang jelas, di mana yang bersangkutan merupakan saksi atau korban yang kesaksiannya signifikan dalam proses peradilan pidana. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, terkait hasil otopsi Brigadir Yosua yang masih dirahasiakan dari publik, Menko Polhukam Mahfud MD punya pandangan lain. Mahfud mendukung hasil otopsi diungkap agar kasus kematian Brigadir Yosua menjadi terang benderang. Ada yang mengatakan hasil otopsi itu hanya boleh dibuka atas perintah hakim. Menurut saya itu tidak benar. Yang benar itu hasil otopsi harus dibuka kalau diminta oleh hakim. Tapi kalau tidak diminta, tidak dilarang untuk dibuka. Gitu. Jadi kalau di dalam hukum itu ada keharusan, ada kebolehan, ada larangan. Satu, hasil otopsi ini dibuka kalau pengadilan minta. Boleh disiarkan ke publik, ya apalagi ini menjadi perhatian umum, itu kalau itu diperlukan. Nah, perlunya otopsi kedua ini dilakukan karena otopsi pertama diragukan oleh publik dan oleh keluarga. Oleh sebab itu benar Kapolri, nanti kalau diminta oleh hakim,
hasil. Ya pemirsa, Komisi Pemilihan Umum atau KPU akan membuka pendaftaran partai politik mulai Senin besok. Informasi selengkapnya setelah jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami.